Inovasi baru So Clean, esensi tumbuhan pilihan, berpadu presisi teknologi. So Clean Liquid Nature Series 2-in-1, deterjen tumbuhan plus softener. Bersih, melembutkan, nyaman di kulit. Dengan Pure English Rose Essential Oil, wangi lembutnya menenangkan. Nikmati kemurnian tumbuhan dalam deterjen So Clean Liquid Nature Series. Aku ninggalin Pantene cuma kalau ada Miracles. baru. Pantene Miracle Shampoo. Formula dengan provitamin dan kolagen bantu perbaiki hingga 100% kerusakan. Formula dengan provitamin dan biotin bantu kurangi rontok hingga 100%. Ini Pantene level baru. Feel the miracle. Rambut Pantene tuh. Assalamualaikum, selamat malam semua. Jadi yang pertama hari ini Jumat 10 April 2026. Tadi sore baru saja teman-teman hadir juga atas perintah Bapak Presiden diserahkan uang cash senilai sekitar 11,4 triliun. Itu apa? Itu adalah denda atas segala bentuk pelanggaran hukum dan korupsi di kawasan hutan, ya. Yang mana sejak 1 tahun lalu Bapak Presiden membentuk Satgas yang total sampai sekarang itu uang cash yang diserahkan kepada negara adalah sekitar 31,3 triliun. Itu berupa uang cash dan aset senilai kurang lebih 370 triliun. Oke. Nah, poinnya apa? Tadi adalah salah satu dari banyaknya bentuk aksi tegas, konkret, bukti nyata pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan tim untuk memberantas korupsi dan segala pelanggaran hukum, ya. Itu yang pertama. Di tengah perubahan zaman dan persaingan ekonomi yang begitu ketat, Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang kedaulatan secara wilayah, tapi juga kedaulatan di bidang keuangan negara. Karena di balik arus besar perdagangan global, ada gelombang lain yang tidak selalu terlihat di permukaan, namun bisa menggerus keadilan dan kejujuran ekonomi, serta menyebabkan larinya modal dan kekayaan bangsa ke luar negeri. Ya, itu adalah praktek trade misinvoicing, sebuah praktek yang selama ini tersembunyi di balik angka-angka ekspor-impor. Ketika modal mengalir keluar tanpa tercatat secara jelas, ketika harga transaksi dilaporkan tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga ada selisih pencatatan yang membuka celah dana gelap beredar. Inilah kecurangan yang seolah teknis tapi mengakibatkan dampak yang sangat nyata. Kecurangan trade misinvoicing atau manipulasi faktur kepabeanan ini beragam, mulai dari underinvoicing hingga overinvoicing. Periode 2014 sampai 2023, nilai underinvoicing ekspor diperkirakan mencapai 401 miliar US dollars atau rata-rata 40 miliar US dollars per tahun. Sedangkan nilai overinvoicing ekspor tercatat 252 miliar US dollars atau 25 miliar US dollars per tahun. Dengan sektor terbesar ada pada perdagangan limbah, logam berlapis logam mulia, serta smartphone. Kasus trade misinvoicing jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum dan negara mengalami kerugian cukup besar akibat kecurangan ini. Pertama, hilangnya penerimaan pajak dan bea dalam skala besar. Setiap rupiah nilai ekspor atau impor yang dikecilkan secara curang mengakibatkan ada penerimaan negara yang tidak tertagih. Kedua, larinya modal ke luar negeri dan berkurangnya devisa negara. Selisih pembayaran ekspor-impor yang tidak dilaporkan sering ditinggalkan di luar negeri. Akibatnya,
devisa hasil ekspor yang masuk ke Indonesia lebih kecil dari seharusnya. Ketiga, masuknya dana gelap ke dalam negeri. Misinvoicing tak hanya soal uang hilang keluar, tapi sebagian skenario justru memasukkan uang ilegal ke Indonesia yang umum dipakai untuk pencucian uang. Keempat, membuat iklim persaingan usaha tidak adil. Pelaku usaha yang jujur membayar pajak sesuai aturan akan kalah bersaing dari oknum yang bisa menjual barang lebih murah karena kecurangan dalam pelaporan invoice, yang pada akhirnya mendorong semua pihak untuk ikut-ikutan curang demi bertahan. Teman-teman, Bapak Presiden berulang kali menegaskan bahwa langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara harus diambil, meskipun tidak selalu populer bagi sebagian pihak. Bagi beliau, menjaga kekayaan nasional agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat hari ini dan generasi mendatang adalah tanggung jawab moral dan konstitusional. Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki pelaporan dan pembayaran kepabeanan, pajak, dan PNBP berbasis sistem elektronik, supaya transaksi semakin transparan dan kebocoran semakin bisa ditekan. Inilah saatnya ekonomi kita tumbuh bermartabat, tumbuh dari kejujuran dan keadilan. Kemudian yang kedua, saya mau luruskan beberapa isu. Tadi ada pertanyaan, jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos. Ya, pertama saya minta maaf, mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali. Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta. Anda bisa lihat sendiri di negara tetangga dan negara sekitar. Oke? Kemudian yang kedua, data perekonomian dari ekonomi yang benar menunjukkan kita mengarah ke optimistik. Daya beli masyarakat terjaga. Dan yang paling penting ini, yang paling nyata, pemerintahan Pak Prabowo sudah 2 kali melaksanakan lebaran. Dan faktanya, buktinya, di 2 kali itu kita alami bersama, seluruhnya stabil. Harga bahan pokok, kebutuhan pokok tersedia. Harga-harga stabil. BBM tersedia. Dan arus mudik lancar. Ya. Itu adalah fakta, data yang tersedia di lapangan. Semua terukur di sini. Jadi masyarakat jangan khawatir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saya mau jawab juga. Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Oke? Ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan
pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru. Oke? Dan teman-teman coba Anda perhatikan. Dari sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah mempengaruhi warga. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi. I'm competing against AI to see which one of us can make the better YouTube video. AI video has gotten so good over the years, it's insanely hard to tell what's real. I get so many comments where people think my videos are AI now. I'm a little bit worried that it's coming for my job, but I'm not going down without a fight. So here's the rules. My friend Alan and I are gonna make a video using just VFX, and then we'll make the same video using AI to see which one the audience likes better. The stakes are high. My job as a YouTuber and a filmmaker is on the line. First, we're gonna test the AI with a funny prompt and see what we're up against. Oh, it goes that fast? Oh, that's insanely good. Right? Went a little far on the banana theme there, but I mean, that would have taken me like 2 weeks to make. That's wild. Okay, we could try another one. What about a dog that... Alan! What the? No, Zach, he's grabbing the... Hey, plug it back in. Perspective tricks are my thing. You got anything original? What's with all the bananas? No, I mean, I like it. It's just... Alan? Oh, you're alive. What is going on? Your AI, he went rogue. He's trying to kill me. Where is he? I think he's in the living room. Come on, we gotta go. Wait, look! Your subscribers! What? How is he? Oh, my laptop. He's making YouTube videos? Wait. He's uploading to my channel. We gotta stop him. How? He has insane powers. I have an idea. We gotta get my laptop to stop him from uploading. Since AI Zach can copy my tricks in real life, if I film and you do VFX in real time, we can fight him. Oh, Alan, this is perfect. Yes. Hey, Banana Face. Nice! Yes! Oh. I'm gonna be, going. Take that.
Alan, hat trick! Coming right up. You're kind of cute when you're not trying to kill somebody. Get to the high ground! Still uploading. Distract him! You suck! Alan, how we doing? Alan? It's taking so long. Hang on. Hang on. Alan, where is he? Zach? Alan, do something about the lava! I'm trying. I can't see anything. Got it. Whoa. Alan, you deleted the floor! Is that all you got? What is with you in the bananas? Alan, I need a weapon. Okay, hang on. There! Alan, this is one of those fake transparent PNGs! Okay, try this. Alan, I'm gonna need something quick! Okay. Coming right up. Take this! Didn't see that coming, did ya? Zach! Alan? You have to cut the internet. It's the only way to stop him. No, that would trap you in there. We don't have a choice. I'm not sacrificing you to the AI, Alan. You're the best gosh darn VFX artist I've ever had. You're a good friend. You won't have to. Wait, what?
So I'm not worried about AI taking over my job. Zach, can you get me out of here? Don't forget to subscribe! Ya, jadi saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silahkan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan, membuat orang cemas terhadap negeri ini. Ya, semuanya stabil, semuanya terkendali, dan ya mari kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik ke depan. Kemudian satu lagi, kita harus punya harapan dan doa yang baik untuk negeri ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah justru mengajak orang lain untuk punya harapan dan doa yang jelek untuk negeri yang kita cintai ini, ya. Semuanya, termasuk Anda rekan-rekan pers, semuanya bekerja keras. Tentu belum sempurna. Kami terima kritik, terima masukan. Nah, secepat mungkin kita sempurnakan, kita maksimalkan sesegera mungkin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Dengan pengamat beras ini apakah terkait dengan pernyataan Pak Ferry Amsari yang menyoroti soal stok beras nasional? Oh enggak, saya secara menyeluruh saja. Oke, tadi saya bilang ada inflasi pengamat, ada banyak sekali pengamat. Anda mungkin lebih paham dari saya, itu secara menyeluruh. Oke, selanjutnya Anda silakan. Yuk. Mas, Bapak Presiden. Gantian dong, dikagetin kaget kan? Bapak Presiden katanya mau harusnya dalam waktu dekat akan membahas masalah energi mungkin BBM untuk sebagai substitusi impor yang selama ini dilakukan. Apakah benar seperti itu? Ya, ada rencana demikian, tapi untuk pastinya nanti Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan. Ada beberapa negara yang tentunya sudah kerjasama. Contoh kemarin Bapak Presiden baru kembali dari Jepang, dan mungkin Pak Menteri SDM sudah menyampaikan juga, ya, ada kesepakatan terkait minyak dengan Jepang, ya. Untuk yang selanjutnya nanti mungkin lebih confirmnya besok, pasti Kemenlu akan menyampaikan kemana negara yang sudah confirm akan dikunjungi Bapak Presiden. Oke? Nah, saya yang tunjuk sekarang, gantian. Ya, yuk mau nanya, kamu? Enggak? Mbak? Mbak? Belum? Nggak mau nanya? Mau nanya? Bentar, saya yang tunjuk. Gantian. Terkait tadi pengamat sudah ditanya tadi, yang lain. Mbak? Mungkin ini tanggapan mengenai penggeledahan di Kementerian PU, tanggapannya dari. Ya, silakan geledah. Tadi malam kan? Oke, dan malam sebelumnya kebetulan Pak Menteri PU juga ke tempat saya. Jadi intinya kita terbuka untuk hukum, termasuk Bapak Presiden sering menyampaikan siapapun bila bersalah dan kalau terbukti, ya, itu silakan diperiksa, gitu ya, termasuk keluar dan ke dalam. Dan di Kemen PU kemarin digeledah oleh Kejati Jakarta, gitu ya. Itu kira-kira. Ya. Mas, ada dua pertanyaan. Yang pertama soal motor BGN itu seperti apa sih sebenarnya pengadaannya? Kemudian yang kedua mengenai harga plastik ini, Menteri Perindustrian udah komunikasi belum dengan Pak Presiden? Oke, untuk yang dua itu tentunya yang Kepala BGN kemarin dan tadi kemarin habis sebelum rapat koordinasi sudah menjawab juga. Mungkin banyak belum lihat. Kemudian yang kedua untuk yang Menteri Perdagangan tentang plastik itu beliau juga sudah jawab, dan juga Menteri Ekonomi juga sudah menjawab juga. Nanti tolong dicek aja kembali. Ya, silakan. Ya. Soal ini Mas, saya mau nanya soal terkait postingan Mas, kan sempat memposting pertemuan dengan Mas Wapres. Dengan siapa? Apa sih? Dengan Mas Wapres.
Itu apa sih Mas isinya? Kemudian yang kedua, Mas Wapres juga mendesak soal adanya hakim ad hoc di peradilan kasus Andi Yunus. Oke, yang pertama, minggu lalu menghadap Pak Wakil Presiden silaturahmi Lebaran masih di bulan Syawal, itu minggu kedua bulan Syawal. Saya diberi kehormatan oleh beliau untuk diterima khusus selama 1,5 jam. Banyak hal yang dibicarakan, tentunya pembicaraan tertutup. Itu aja kira-kira. Oke, terakhir. Silakan. Mau follow up soal ini Mas, pasukan gugurnya 3 pasukan TNI di Indonesia. Sejauh ini bagaimana tindak lanjut dari pemerintah dalam evaluasi, apakah sampai tahap untuk menarik pasukan TNI seluruhnya dari Indonesia? Oh, tidak ada untuk ke situ. Evaluasi tetap berjalan, evaluasi ke dalam dan keluar. Dan saya rasa Bapak Panglima TNI kemudian Menteri Luar Negeri sangat tegas mengenai semua prajurit kita yang berada di luar negeri dan dalam negeri, ya. Jadi saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai undang-undang di pembukaan alinea 4 menertibkan ketertiban dunia. Jadi kita mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada, gitu ya kira-kira. Oke. Mau nanya boleh? Ntar, situ udah, Anda udah 2 kali. Terakhir ya? Saya belum. Banyak udah. Kamu. Terkait ini Mas, saya tanyain Mbak Fatimah terkait dengan tadi motor MBG ini kan kemarin Pak Kepala BG sudah menjelaskan, tapi pertanyaan ini Mas, urgensinya ini apa sih Mas? Kan banyak yang pihak yang mendorong, mendesak apa sih urgensi dari pemerintah menganggarkan motor listrik, kan juga posisinya di daerah kan masih listrik dimasingkan menjadi perhatian dari publik. Ini bagaimana sih Mas? Itu jawaban pastinya ada di Bapak Kepala BGN, oke? Jadi tentunya itu sudah dilakukan dan beliau sudah menjawab. Jadi biar ada kesamaan jawaban, nanti hal itu akan disampaikan langsung besok. Anda pasti akan diundang juga oleh Kepala BGN, oke? Oke, terakhir. Sebentar. Tadi ditunjuk, kemudian nggak ada pertanyaan. Sekarang Sama-sama TNI soalnya namanya. Oke, ya udah boleh. Terakhir. Oke. Ya, terakhir. Tadi saya baca ada informasi ada 3 orang di Asia itu, warga Asia di Iran itu ada 3 orang warga Indonesia yang hilang. Apakah sudah dimonitor oleh istana untuk Kementerian Luar Negeri? Oke, pastinya Kementerian Luar Negeri sudah cepat untuk menangani itu ya kalau memang benar. Tapi nanti untuk pemenang yang bisa menjawab itu Kementerian Luar Negeri. Oke, terima kasih semua. Aku tahu dan sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang sangat kotor. Walaupun dicuci ulang, jujur aku takut. Apakah benar-benar sudah bersih untuk diminum keluargaku? Le Mineral mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi.